Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi bagaimana cara setting WiFi di Mikrotik Hublet atau RB941-2N ya. Karena jenis WiFi ini sudah dilengkapi, jenis Mikrotik ini sudah dilengkapi dengan WiFi. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk jaringan atau setting dasar kemarin sudah kita lakukan. Kita langsung login. Nah, teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu interface. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang sudah kita setting kemarin. Untuk ISP1 ada di Ether 1, untuk Ether 2, 3, dan 4 ini sudah sepakat kita simulasikan untuk masuk ke setiap ruang kelas. Nah, di sini ada interface yang belum aktif, yaitu WiFi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan setting wireless ini nanti sebagai access point ya teman-teman. Langsung saja kita pilih WLAN, kemudian teman-teman bisa aktifkan di sini enable atau klik kanan enable, juga bisa di sini teman-teman. Nah, langsung saja kita enable. Nah, ini sudah nyala, kita tutup. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu wireless. Nah, di sini ada interface, kemudian di bawahnya ada wireless. Nah, ini teman-teman, di bagian WLAN ini kita bisa setting dengan cara klik di sini, klik kanan, atau klik dua kali teman-teman, klik dua kali seperti ini. Nah, di bagian ini nanti teman-teman bisa memberikan nama WLAN-nya ini sebagai apa nanti. Anggap saja ini nanti tak kasih nama WLAN atau ruang tamu gitu aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bisa klik advance mode untuk untuk menambah fitur-fitur. Namun pada kesempatan kali ini cukup saja kita kasih nama interface-nya adalah ruang tamu gitu teman-teman. Kita klik play, kemudian kita oke. Nah, di sini teman-teman sudah kita kasih nama WiFi ruang tamu, bisa diklik di interface. Nah, ini sudah muncul nama WiFi ruang tamu. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke bagian mode ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik dua kali, kemudian kita masuk ke menu wireless. Nah, di sini tampilannya sederhana teman-teman, kita bisa advance mode seperti ini ya teman-teman, atau bisa simple mode juga boleh. Nah, teman-teman, hal yang paling penting yang harus diperhatikan di sini adalah di bagian mode teman-teman. Nah, WiFi yang ada di Mikrotik tadi itu mode defaultnya adalah station atau penerima. Nah, karena kita ingin setting WiFi ini sebagai access point, maka di bagian mode ini kita pilih AP bridge, access point bridge. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sehingga di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian bandnya ini kita pilih yang 2 GHz BG ya teman-teman ya. Agar mudah dideteksi oleh HP ya jenis apapun, kita bisa pilih yang 2 GHz BGN ya teman-teman. Nah, kemudian untuk channel width-nya kita tentukan yang 20 MHz. Kemudian frekuensinya kita pilih yang frekuensi 6. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada satu
ini teman ini bisa menghitung urutannya teman-teman. Kita pakai yang channel 6 ya teman-teman. Kita hitung dari atas 1 2 3 4 5 6. Nah, jika teman-teman mau di channel 11 ya berarti tinggal menghitung lanjutannya 7 8 9 10 11. Nah, ada di sini. Nah, karena kita ingin memakai yang channel 6 ya kita klik 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di bagian SSID nya ini kita bisa kasih nama, nanti yang muncul di handphone atau di device yang ada perangkat WiFi nya nanti muncul sebagai apa. Nah, anggap saja saya kasih sekolah ya, sekolah maju. Nah, sekolah maju. Nah, seperti ini teman-teman. Mohon maaf listriknya tiba-tiba padam teman-teman, sehingga kita tidak bisa terkoneksi ke mikrotik. Kita lanjutkan next time teman-teman. Baik teman-teman, listrik sudah kembali menyala. Kita tunggu beberapa menit ya teman-teman untuk propagasi internet kembali nyambung ke komputer kita. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, sudah kembali connect. Kita lanjutkan. Kemudian di bagian SSD name ini kita kasih nama ya teman-teman. Oh ya, settingannya tadi belum kita oke, maka putus. Kita lanjut ke setting dari awal. Kita pilih stationnya adalah, modanya adalah AP bridge, kemudian kita pilih yang 2 GHz BGN, megahertz channel width-nya kita pilih 20, kemudian untuk channelnya kita pilih yang channel 6, 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Untuk SSD nya kita ganti, namanya adalah sekolah maju ya teman-teman tadi. Nah, kemudian di bagian radio 6 ini dibiarkan. Kemudian untuk WPS nya ini bisa dimatikan ya teman-teman ya. Untuk wireless protocol biarkan saja. Untuk security default nya ini belum ada ya teman-teman ya, belum kita pasang security default nya, nanti kita pasang. Untuk apa namanya, WPS modenya ini kita matikan ya, kita disable ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa klik OK teman-teman. Nah, kita klik OK. Nah, kita tutup. Nah, selanjutnya kita cek di laptop kami. Di laptop saya ini kita cek apakah WiFi sekolah maju sudah ada. Nah, ini teman-teman, ini WiFi sekolah maju sudah tersedia, artinya WiFi sudah dinyalakan. Namun WiFi ini tadi belum bisa terkoneksi ke internet teman-teman. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah memberi alamat IP. Memberi alamat IP ini ada di IP, kemudian kita kasih di menu addresses. Nah, di bagian ini kemarin yang sudah kita pasang adalah IP Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Nah, selanjutnya kita klik tambah. Nah, di bagian IP ini kita kasih IP kelas 13 ya teman-teman, 192.168 13.1/24. Untuk interface-nya kita arahkan sudah masuk di langsung ke ruang tamu, kita klik OK. Nah, ini sudah, jadi sudah terpasang IP-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan atau memasang DHCP server. Ada di menu IP, kemudian klik DHCP server. Nah,
di DHCP server ini kita klik DHCP setup. Nah, DHCP setup di sini teman-teman. Nah, ini di WiFi ruang tamu. Nah, kemudian klik next. Nah, kemudian klik next lagi, klik next lagi. Nah, ini teman-teman. Pada kotak addresses to give out ini kita bisa tentukan berapa banyak perangkat nanti yang bisa terhubung ke WiFi yang kita setting tadi. Nah, di sini defaultnya adalah 2 sampai 254. Nah, kalau kita ingin membatasi misalnya hanya yang bisa terhubung ke WiFi itu hanya 10 perangkat, berarti di sini kita bisa menguranginya. Berarti kalau dari 2, 3, 4, 5 kita di sini bisa tentukan mungkin di angka 12 teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi defaultnya adalah 254. Nah, seperti ini, maka nanti banyak sekali perangkat yang bisa terhubung. Nah, sedangkan kalau kita ingin membatasi perangkatnya seberapa banyak, di sini teman-teman bisa tentukan berapa banyak perangkat yang kita butuhkan. Kita klik next. Kita pada di DHCP server ini bisa diganti IP-nya Google, karena kemarin sudah kita masukkan, ya kita klik next saja. Kita klik next. Nah, ini kemudian list time ini fungsinya adalah IP akan berganti secara otomatis setelah 10 menit. Jadi kalau tamu itu biasanya ya rata-rata ya 10 menit lah. Jadi biarkan saja. Kalau mau dipasang 30 menit ya di sini tinggal diganti 30 menit. Maka nanti IP yang dipakai di handphone atau di perangkat yang terhubung itu setelah 30 menit dia akan bergantian dipakai oleh device lain. Kita klik next saja. Di sini 10. Misalnya mau diganti ya terserah teman-teman. Kita klik next. Kita komplit di sini. Nah, di sini masih warna merah ya teman-teman, karena di sini belum ada WiFi atau perangkat yang terhubung ke ini tadi, sekolah maju itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di sini belum ada passwordnya. Kalau di sini sudah ada passwordnya. Nah, untuk memberi password bagaimana? Untuk memberi password teman-teman bisa masuk ke wireless, kemudian masuk di bagian tab security profile. Di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa membuat atau bisa nambah. Nah, di sini teman-teman, di sini ada profile 1, misalnya kita kasih nama tadi sekolah maju ya. Nanti profile name-nya adalah profile sekolah maju. Di sini kita belum memasang. Kemudian modenya adalah dynamic ya teman-teman. Dynamic bukan dinamik, kita pakai yang ya dynamic ya, dynamic. Kemudian ini kita centang. Ini kemudian kita centang. Nah, ini cukup saja WPA PSK dan WPA2 PSK ini. Nah, teman-teman bisa masukkan tadi untuk password yang akan muncul di WiFi ini berapa, apa itu nanti teman-teman settingnya di bagian profile ini. Misalnya saya kasih untuk passwordnya adalah sekolah maju. Nah, passwordnya adalah sekolah maju. Untuk bawahnya juga sama. Nah, teman-teman bisa lihat di passwordnya, di bagian password ini di bagian setting, kemudian di hide ini kita uncheck ya teman-teman. Di setting pojok kiri atas ini kita uncheck ini. Nah, di sini bisa terlihat. Kalau ingin menyembunyikan ya seperti ini lagi, setting hide uncheck. Nah,
nanti passwordnya seperti ini teman-teman, sekolah maju, hurufnya kecil semua ya teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, sampai sini untuk WiFi sudah ada passwordnya teman-teman. Kita coba di sini, kita klik. Nah, oh ya teman-teman, ini belum disinkronkan teman-teman, mohon maaf. Berarti kita masuk ke sini lagi teman-teman, di bagian interface ya teman-teman. Ini kita klik. Nah, seperti ini, klik 2 kali. Nah, tadi untuk security profile-nya masih default teman-teman, belum kita arahkan di sini. Kita arahkan ke profil sekolah maju. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa klik OK atau apply dulu, kemudian klik OK. Sampai sini sudah selesai teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, WiFi sudah ada passwordnya. Nah teman-teman, sampai sini dulu. Untuk setting WiFi sudah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.